Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Ruwan Syanduru, NPM 190810022. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen user di dalam database MySQL. Oke, kemudian mari kita bahas tentang manajemen user. Pengertian user atau pengguna sistem adalah orang yang diberi hak untuk mengakses suatu sistem, yang mana secara umum terdapat dua kelompok utama user, yaitu user public tanpa menggunakan kunci atau password untuk dapat mengakses suatu sistem. Kemudian user private harus masuk ke sistem harus menggunakan kunci atau keyword. Contohnya user public yaitu Google. Kita bisa membuka Google dan langsung melakukan pencarian dengan cara mengetikkan di pencarian seperti cara memasak nasi goreng yang enak. Nah, di situ Google akan langsung menampilkan pencarian tersebut. Itu yang disebut user public. Kemudian user private di Google ada contohnya itu seperti Google Meet atau Gmail, yang mana kita untuk masuk ke dalam Gmail tersebut kita harus menggunakan email atau password terlebih dahulu supaya kita bisa mengakses aplikasi Gmail. Lanjut, seiring waktu perusahaan semakin berkembang, maka perlu pengelolaan data yang baik. Volume data yang terus meningkat mewajibkan perusahaan atau industri mengangkat karyawan untuk mengelola database. Maksudnya di sini pimpinan perusahaan atau industri memberikan hak kepada karyawan untuk dapat mengelola database, seperti untuk melihat database ataupun untuk membuat tabel atau mengelola tabel data yang ada dalam tabel database tersebut. Kemudian lanjut, secara default ketika MySQL pertama kali diinstal, maka hanya terdapat user root atau administrator. Administrator memiliki level tertinggi atau top level dalam MySQL. Sebaiknya jangan menggunakan administrator untuk mengkoneksikan aplikasi database Anda ke MySQL demi keamanan. Untuk itu, kita perlu membuat user koneksi selain administrator untuk mengkoneksikan database. Untuk membuat user di MySQL, kita akan menggunakan user root atau administrator terlebih dahulu. Kemudian, sintaks membuat user. Secara umum, perintah query untuk membuat user baru adalah sebagai berikut. Dengan cara kita ketikkan create user, nama user, jangan lupa tanda petiknya, kemudian add, tanda petik host, identified by password. Keterangannya, nama user adalah nama dari user yang ingin dibuat. Sedangkan host adalah menunjukkan dari host mana si user ini bisa melakukan koneksi ke MySQL-nya. Kemudian contoh 1, kita bisa membuat sintaks membuat usernya seperti ini dengan cara create user, nama usernya Andi dengan tanda petik ya, kemudian add tanda petik 192.168.1.7 tanda petik, kemudian identified by 12345. Ini passwordnya 12345. Dengan perintah di atas, si user Andi ini hanya bisa melakukan koneksi ke MySQL dari host dengan IP 192.168.1.7. Oke, lanjut. Contoh 2. Membuat user, kita juga bisa menggunakan sintaks berikut: create user, kemudian nama usernya Andi, kemudian add petik localhost identified by 12345. Dengan perintah di atas, maka user Andi hanya bisa melakukan koneksi dari IP atau host yang sama dengan host MySQL-nya. Hal ini paling cocok dilakukan jika lokasi server MySQL dan aplikasi database-nya berada di server yang sama. Kemudian langkah-langkah membuat user. Kita akan membuat user dengan menggunakan command prompt. Oke, langkah pertama, aktifkan submit terlebih dahulu.
kita aktifkan sum. Oke, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kita klik start. Kemudian masuk ke MySQL dari mode text atau masuk ke command prompt. Kita klik Windows R, kemudian ketikkan cmd, maka kita akan masuk ke command prompt. Kemudian pindah ke direktori MySQL bin. Kita masuk ke direktori MySQL dengan cara kita ketikkan cd c2 sum MySQL bin. Kemudian MySQL login sebagai administrator dengan cara -u root. -u root ini kita akan login sebagai administrator dalam database MySQL. Langsung saja kita klik enter. Jika muncul seperti ini maka login kita berhasil. Oke, kita lihat database kita. Nah, ini adalah database yang sudah pernah kita atau yang ada di dalam MySQL kita ini. Kemudian kita masuk ke MySQL, database MySQL dengan cara use MySQL. Nah, kita masuk ya. Kemudian kita ketikkan sintaks untuk membuat usernya. Sintaksnya seperti ini: create user, nama user, add localhost, kemudian identified by 1345. Kita ketikkan create user, ketiknya nama usernya kita buat database basis data, kemudian add tanda petik lagi localhost tanda petik, lalu identified by, masukkan passwordnya, kemudian titik koma. Kita ketikkan dengan huruf kecil atau tidak masalah, kita ketikkan dengan huruf kecil saja. Kemudian kita klik enter. Ada kesalahan. Create user, basis data, localhost, identified. Ini enter. Nah, sudah berhasil ya. Bagaimana kita lihat atau berhasil atau tidaknya, kita bisa lihat di sini. Kita langsung exitkan aja lah. Kemudian kita masuk lagi sebagai user MySQL, kemudian u basis data, kemudian -p1234, enter. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai user tamu basis data. Sebagai untuk melihat user apa saja yang sudah kita buat, untuk melihat user yang telah kita ciptakan tadi, kita bisa melihatnya di
di phpMyAdmin biar lebih jelas. Kita masuk ke Google terlebih dahulu, kemudian kita mengetikkan phpMyAdmin. Nah, kita sudah ada di phpMyAdmin. Langsung saja kita klik database MySQL yang ada di sini. Kita tunggu sebentar. Lalu kita cari tabel user. Kita buka tabelnya. Nah, ini user yang tadi yang telah kita buat, basis data. Kemudian ini ada user yang pernah saya buat, user mahasiswa. Oke, mana pembahasan tentang manajemen user saya membahasnya hanya sampai di sini saja. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang hak akses untuk user. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.